Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami ya Tuhan, agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 15 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ada kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya? Tema renungan saat ini adalah katakombe di Roma. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam katakombe atau kuburan bawah tanah yang ada di Roma, ada lukisan yang sangat akrab bagi kita, yaitu lukisan tentang Gembala Agung Yesus Kristus dan seekor domba yang tersesat. Ada juga lukisan yang menampilkan Yesus dengan banyak domba berdiri dekat kakinya sambil memandang Dia. Kadangkala ia digambarkan sedang duduk dalam keletihan karena perjalanan yang jauh dan melelahkan. Namun dari wajahnya tetap terpancar semangat dan sukacita. Semua itu bukan sekedar lukisan, namun ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat lukisan melalui gambar yang cukup terkenal itu. Gambar itu mengingatkan kita tentang kasih Yesus kepada kita sebagai domba-dombanya. Jika ada satu orang saja yang hilang, maka ia akan mencarinya dan membawanya kembali kepada kawanan itu. Kerinduan Yesus yang sekaligus juga merupakan kerinduan Bapa Surgawi terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Digambarkan seperti seorang gembala yang kehilangan seekor dari dombanya. Kemudian dia mencari yang 1 ekor itu hingga menemukannya. Gambaran lainnya adalah seorang perempuan yang memiliki 10 dirham dan kehilangan salah satu di antaranya. Perempuan ini akan menyalakan pelita dan menyapu rumahnya agar dia bisa menemukan 1 dirham yang hilang itu. Setelah ia menemukannya, maka ia akan memanggil tetangga-tetangganya dan bersukacita bersama karena sudah menemukan 1 dirham yang hilang. Timbul pertanyaan, mengapa si gembala dan si perempuan berusaha keras untuk mencari dan menemukan 1 ekor domba atau 1 dirham yang hilang? Jawabannya adalah karena 1 ekor domba ataupun 1 dirham yang hilang demikian berharga bagi mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hari ini kita disadarkan bahwa setiap orang begitu berharga bagi Tuhan. Ia menghargai kita sebagai pribadi. Ketika ada salah seorang di antara kita yang tersesat dan hidup jauh dari Tuhan, ia bukan tidak peduli lagi, apalagi membiarkan kita mati dalam dosa dan ketersesatan. Dengan berbagai cara Tuhan akan mencari
dan menarik perhatian kita. Ia mungkin memakai hamba-hamba Tuhan, teman, keluarga yang sudah percaya, atau buku-buku renungan, atau buku rohani lainnya untuk menarik perhatian kita kembali kepadanya. Tidakkah hati kita merasakan dan telinga kita juga mendengar ketika ia memanggil? Mungkin ia sedang mencari kita dan bertanya, "Di manakah engkau? Kembalilah anakku." Pesan firman Tuhan hari ini yaitu yang pertama, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu marilah kita menghargai sesama kita dan juga menghargai diri kita sendiri, karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan rindu kita dekat dengannya. Karena itu jika saat ini kita mulai menjauh dari Tuhan, marilah mendekat supaya kita tidak menjadi anaknya yang tersesat atau terhilang. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau kembali kepadamu. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan selama ini, dan terimalah kami menjadi anak-Mu kembali. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.